ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di hari yang penuh berkah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Sebagai hamba Allah, kita semua pasti memiliki cita-cita mencapai derajat kemuliaan di hadapannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang penuh berkah ini, khotib ingin mengajak kita semua untuk senantiasa bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Sabar merupakan salah satu bentuk ketakwaan yang harus kita miliki. Dengan bersabar, kita bisa menghadapi berbagai ujian dengan sikap yang tenang dan penuh keimanan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya yang bersabar, dan dengan kesabaran kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah harus menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Ujian itu berupa kesulitan, penderitaan, atau bahkan kegembiraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi sabar menurut Imam Al-Ghazali dimaknai sebagai suatu proses perbuatan-perbuatan yang penuh dengan nafsu syahwat yang dihasilkan oleh suatu keadaan. Oleh karena itu, sabar merupakan kemampuan menahan diri dari melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Sabar juga merupakan sifat terpuji yang sangat penting bagi setiap individu, karena sabar dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam membina jiwa, menguatkan diri dalam menghadapi ujian, beban hidup, musibah, serta menjadikan individu menjadi pribadi yang tegar dan kokoh keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang soleh. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Sedangkan ketenangan merupakan sikap ridho kepada ketentuan Allah yang Maha Agung. Ketenangan bersifat stabilitas dan konsisten. Pusat dari ketenangan ada di dalam hati, bukan materi, bukan di uang, bukan di ketenangan, bukan di jabatan. Meskipun semua orang memiliki hati, tidak semua mendapatkan ketenangan, karena ketenangan ada di dalam hati orang yang memiliki iman dan kesabaran. Sabar dalam menghadapi ujian adalah ciri seorang muslim yang sejati. Ketika kita menghadapi masalah,
baik itu berupa kehilangan harta, kesehatan, atau bahkan orang yang kita cintai sekalipun. Kita harus yakin bahwa itu semua adalah ujian dari Allah untuk menguji kita. Kita harus bersabar dan tetap berusaha serta berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jalan keluar. Kita benar-benar tidak tahu tentang nasib kita ke depan. Bisa jadi Allah mencoba kita dengan berbagai kesulitan dan kesusahan. Namun boleh jadi kita diberikan segala kemudahan dalam segala urusan. Oleh karena itu, semua pada dasarnya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki cara yang tak terhingga dan unik luar biasa dalam rangka mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan sikap dan perilaku sabar dalam diri kita, baik sabar ketika mendapatkan kesulitan maupun ketika memperoleh kemudahan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik baginya. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwa sabar adalah setengah dari iman. Beliau mengatakan bahwa iman itu terdiri dari dua bagian, setengahnya adalah syukur dan setengahnya lagi adalah sabar. Oleh karena itu, sabar adalah bagian yang sangat penting dalam keimanan kita. Maka dari itu, jamaah sekalian, marilah kita bersabar dalam menghadapi segala ujian hidup. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Ingatlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5-6. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah untuk diberikan kesabaran menghadapi segala ujian. Dengan bersabar, kita akan mendapatkan ketenangan hati dan pahala yang besar di sisi Allah. Sabar adalah kunci untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Demikianlah khutbah kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang sabar dan bersyukur. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات 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 لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله